sesuai janji Bapak akan memberikan pertanyaan tentang materi minggu kemarin di video yang kedua ini. Dan ini pertanyaannya. Nah, silahkan simpan dulu jawabannya, karena di video kedua ini kemungkinan nanti pada video ketiga Bapak akan memberikan pertanyaan kembali tentang video kedua ini. Jadi dipersilakan untuk menyimak video kedua ini. Baiklah, kita akan teruskan pembahasan kita tentang dinasti Abbasiyah periode kedua atau disebut dengan pengaruh Turki pertama. Kemarin kita sudah membahas tentang khalifah terakhir Abbasiyah pada periode pertama, pengaruh Persia pertama ya. Itu khalifah terakhirnya adalah Al-Watsiq. Dia meninggal, sebelum meninggal dia bertaubat daripada memaksakan kehendaknya untuk memaksakan pendapat bahwa Al-Quran itu adalah makhluk dan itu harus diakui oleh para ulama. Nah, dia di akhir hayat dia bertaubat. Setelah dia meninggal, maka naiklah Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil adalah saudara daripada Al-Watsiq. Al-Mutawakkil ini dia meninggalkan faham Mu'tazilah seperti para pendahulunya. Dia tidak lagi memaksakan kehendak untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk seperti itu. Salah satunya dia juga membebaskan Ahmad bin Hambal, salah satu ulama yang tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk pada saat pemerintahan para pendahulunya. Nah, namun Al-Mutawakkil ini khalifah yang disayangkan ya. Dia membenci keturunan Sayyidina Ali. Nah, jadi dia seorang khalifah yang membenci garis keturunan Sayyidina Ali. Pada saat dia memerintah, dia meratakan kuburan Sayyidina Husain dan dia melarang ziarah. Dia juga mengambil kebun pedak. Kebun pedak itu adalah kebun yang memang disediakan Rasulullah untuk garis keturunan keluarganya seperti itu. Yang memang itu dirampas oleh Khalifah Al-Marwan, kemudian diambil kembali oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian di sini pada saat dia memerintah Al-Mutawakkil, dia ambil kembali kebun itu. Nah, itu karena dia membenci garis keturunan Sayyidina Ali. Pada masa pemerintahannya juga pasukan Romawi menyerang di Dimyat. Kemudian Bizantium juga mulai memberontak. Terjadi juga banyak bencana alam pada masa pemerintahannya ya. Gempa banyak sekali di daerah-daerah mana-mana, kota-kota. Kemudian juga pernah terjadi hujan batu. Kemudian juga pernah terjadi tawon memenuhi langit, sejenis binatang tawon gitu ya, memenuhi langit. Jadi saat itu masyarakat sangat takut. Bahkan yang sangat aneh, itu pernah ada burung putih yang berbicara untuk menyuruh bertakwa kepada Allah. Jadi mungkin bertakwalah kepada Allah gitu ya, bahasa burung. Cuman itu bisa dimengerti manusia gitu. Nah, dan cerita ini dinyatakan kebenarannya oleh 500 ulama kalau di dalam buku Tarikh Khulafa ya. Jadi ini bukan mitos atau bukan hayalan atau bukan dongeng. Jadi memang pernah ada dalam sejarah burung putih yang berbicara untuk menyuruh bertakwa kepada Allah, terbang dia di langit ya. Kemudian juga pada masa kekhalifahan Al-Mutawakkil ini mata air di Mekah itu kering. Cuman dia membantu ya, menyalurkan dana untuk pengaliran air ke daerah Mekah. Selanjutnya Mutawakkil sempat tinggal di Damaskus selama 3 bulan dan berencana memindah ibu kota ke sana. Selanjutnya Al-Mutawakkil membaiat anaknya. Anaknya itu Muntasir, Mu'tas, lalu Mu'ayyad sebagai putra mahkota. Ingat, prinsip putra mahkota adalah seorang khalifah yang akan naik nanti ya. Saat di baiat putra mahkota bergiliran, maka bergiliran juga seharusnya gitu ya, kekhalifahan yang akan berganti. Kemudian namun ia kemudian mencopot Muntasir. Nah, putra mahkota pertama Muntasir yang asalnya di baiatnya, kemudian dia copot ya, karena kecintaannya pada ibu Mu'tas. Mu'tas itu adalah itu putra mahkota kedua. Nah, dia terlalu cinta pada ibu Mu'tas, maka Muntasir ini dilewatinya gitu. Karena hal itu, akhirnya orang-orang Turki
memanfaatkan kekecewaan Muntasir ya untuk membunuh ayahnya sendiri Al-Mutawakkil. Jadi para khalifah ini biasanya dia punya istri banyak. Jadi saudara seayah aja nih kayak Muntasir dan Mu'tas lalu Muayyad, dia memang bersaudara dari garis keturunan Mutawakkil tapi ibunya yang beda-beda. Nah, kebanyakan khalifah itu seperti itu. Dia bersaudara tapi dia tidak bersaudara kandung, dia hanya saudara seayah saja. Tadi ya para tokoh-tokoh Turki memanfaatkan kekecewaan Muntasir untuk membunuh ayahnya sendiri Al-Mutawakkil. Kemudian Al-Muntasir bersepakat dan bekerja sama dengan orang-orang Turki untuk membunuh Mutawakkil, dan Al-Mutawakkil dibunuh oleh orang-orang Turki saat melaksanakan atau mengadakan pesta gitu ya. Nah, setelah terbunuhnya Al-Mutawakkil, naiklah Al-Muntasir yang asalnya tadi dicopot ya putra mahkotanya. Kemudian dia balas dendam nih. Dia mencopot putra mahkota saudara-saudaranya, yaitu Mu'tas dan Muayyad yang selanjutnya kan seharusnya. Nah, jadi dia itu balas dendam tadi. Cuman di dalam perjalanannya Muntasir ini sedikit cerdas ya. Dia tidak menyukai juga orang-orang Turki. Kemudian orang-orang Turki yang membunuh ayahnya tadi dia musuhi. Nah, mengetahui ini, hal orang-orang Turki kemudian tidak senang dengannya. Kemudian dia membunuhnya. Melalui apa? Melalui banyak cara. Sebenarnya banyak sekali cara orang-orang Turki ingin membunuh Muntasir ini ya. Cuman tidak berhasil. Hingga akhirnya pada suatu ketika Al-Muntasir sakit dan dia harus dilakukan operasi. Nah, dokter yang melakukan operasi ini yang disabotase oleh orang-orang Turki untuk memakai pisau beracun, sehingga akhirnya Al-Muntasir mati dalam keadaan terbunuh saat bedah karena pisau beracun oleh dokter tersebut. Setelah Al-Muntasir meninggal, kemudian naiklah Al-Musta'in, saudara daripada ayahnya Al-Mutawakkil tadi ya. Jadi pamannya yang naik nih. Pamannya. Dua putra mahkota selanjutnya tadi kan sudah dicopot. Al-Musta'in naik ya. Kemudian Al-Musta'in ini langkahnya dia mulai mencoba untuk menyingkirkan orang-orang Turki. Kemudian orang-orang Turki ini sangat kuat ya, makanya disebut pengaruh Turki pertama karena banyak sekali peran orang Turki di sini sampai pada akhirnya nanti ya. Musta'in mulai menyingkirkan orang-orang Turki, kemudian mereka murka. Lalu Al-Musta'in melihat reaksi itu, Al-Musta'in pindah dari Samura. Dulu pusat pemerintahan di Samura ya. Dia dari Samura mau pindah ke Baghdad. Dia pindah ke Baghdad ya. Orang-orang Turki bersama Mu'tas ingat masih ya? Mu'tas adalah putra mahkota yang tadi, yang ibunya dicintai tapi dicopot kan? Dicopot tadi oleh yang Muntasir, yang putra pertama. Nah, jadi orang-orang Turki bersama Mu'tas mengepung Al-Musta'in di Baghdad dan terjadilah perang di sana. Kemudian Al-Musta'in kalah, kemudian dia dipaksa kembali ke Samura, lalu dipenjara di Samura dan dibunuh di sana. Selanjutnya berarti Al-Mu'tas naik menjadi khalifah. Al-Mu'tas adalah anak Mutawakkil yang kedua ya, yang dicopot tadi putra mahkota, yang ibunya sangat dicintai Mutawakkil. Kemudian dia ini banyak memecat pejabat-pejabat. Lalu dia bahkan membunuh adiknya sendiri, Al-Muayyad. Al-Muayyad ini putra mahkota tadi ya, yang dicopot juga. Dia membunuh adiknya sendiri gitu. Nah, karena dia tadi untuk mendapatkan kekhalifahan tadi memerlukan bantuan orang-orang Turki. Jadi orang-orang Turki ini sering meminta dana kepadanya, hingga pada suatu ketika dia tidak mampu memenuhi. Lalu orang-orang Turki ini melengsarkannya dan memintanya membaiat Al-Muhtadi. Al-Muhtadi ini adalah anak Al-Watsiq. Nah, anak Al-Watsiq yang tadi ya, Al-Watsiq ini adalah yang periode pertama tadi. Kemudian pada pemerintahan Al-Muhtadi ada seseorang yang bernama Musa. Dia adalah seorang Turki. Dia ini menuntut balas atas penyiksaan dan terbunuhnya Al-Mu'tas. Jadi gitu ya. Jadi kembali lagi ke khalifah sebelum Al-Muhtadi. Tadi Al-Mu'tas ya. Al-Mu'tas ini karena dia tidak mampu memberikan dana kepada orang-orang Turki, jadi dia ditangkap
dan disiksa, lalu dipaksa untuk membaiat Al-Muhtadi, dan kemudian dia dibunuh oleh Salih bin Bugha. Nah kemudian Musa datang. Musa ini mungkin pendukungnya Al-Mu'tas ya, jadi dia menuntut balas. Musa juga menuntut balas kepada Bikyal, salah seorang Turki yang menaikkan Muhtadi. Nah cuman di sini tetap ya, khalifah ini sebenarnya tidak terlalu ingin dipengaruhi oleh orang-orang Turki. Kemudian Muhtadi mengadu domba dua orang Turki itu. Namun orang Turki ini cerdas, mereka tidak suka dan mengetahui bahwa Muhtadi ingin mengadu domba mereka. Mereka malah berbalik menyerang Al-Muhtadi. Saat itu Al-Muhtadi dikepung dan kalah. Kemudian dia masuk penjara. Dia meninggal karena sakit ya, dalam penjara. Kemudian yang naik adalah Al-Mu'tamid, dibaiat ya Al-Mu'tamid setelah Al-Muhtadi meninggal. Al-Mu'tamid ini adalah anak Al-Mutawakkil. Jadi salah satu anak yang tidak dijadikan putra mahkota ya. Kemudian dia Al-Mu'tamid ini mengangkat anaknya sebagai putra mahkota, namanya Ja'far. Dia mengangkat sebagai putra mahkota dulu ya. Kemudian setelah Ja'far, dia dikatakan Al-Muwaffaq juga akan menjadi putra mahkota gitu. Nah, cuman setelah putranya. Al-Muwaffaq ini adalah saudaranya. Kemudian Al-Mu'tamid geram seiring berjalan pemerintahannya ya. Dia geram pemerintahannya terlalu dikendalikan oleh saudaranya Al-Muwaffaq. Kemudian dia hendak menggulingkannya, namun Muwaffaq ini hebat ya. Dia tahu dan kemudian menjadikan Al-Mu'tamid tahanan rumah di Damaskus. Saat itu Al-Mu'tamid ininya ke Damaskus gitu nah, hendak menggulingkan si Muwaffaq. Cuman ketahuannya timbul, dijadikan tahanan rumah. Kemudian dia dikembalikan ke Samura. Samura itu pusat pemerintahannya ya. Kemudian selanjutnya pada pemerintahan Mu'tamid juga muncul gerakan Al-Mahdi. Al-Mahdi ini Syiah, pimpinan Syiah Rafidah. Syiah Rafidah itu Syiah yang ekstrim. Kemudian muncul juga gerakan Qoromitah. Nah ini gerakan Qoromitah ini gerakan kufur. Ini kisahnya ada, taruh saja sambung. Pokoknya kemunculannya awal-awal pada kekhalifahan Al-Mu'tamid. Selanjutnya Al-Muwaffaq meninggal. Belum sempat jadi khalifah ya, meninggal Al-Muwaffaq. Muwaffaq tadi adalah saudaranya Al-Mu'tamid yang banyak berperan tadi mengendalikan pemerintahan yang hendak digulingkan. Cuman dia sempat merumahkan, menjadikan Al-Mu'tamid ini tahanan rumah. Cuman dia meninggal dulu. Selanjutnya kekuasaan Al-Mu'tamid melemah karena pengaruh anak Al-Muwaffaq. Nah, jadi anaknya harap juga Al-Muwaffaq nih. Jadi Al-Mu'tamid memang melemah kayak itu. Nah, saking lemahnya Al-Mu'tamid mencabut status putra mahkota anaknya Ja'far dan menyerahkannya pada anaknya Al-Muwaffaq. Kemudian tidak lama Al-Mu'tamid meninggal karena diracun. Ada yang mengatakan karena terlilit selimut. Pas guring terlilit mati. Bahaya juga lah. Selanjutnya anaknya Al-Muwaffaq tadi diberi nama diberi gelar Al-Muqtadid. Pada zamannya juga muncul pengaruh gerakan Imam Al-Mahdi tadi semakin kuat. Gerakan Al-Kirmiti juga semakin kuat. Kemudian Al-Muqtadid ini sakit dan meninggal. Dikatakan kenapa dia sakit dan meninggal, karena dia adalah khalifah yang sering melakukan hubungan badan gitu ya. Jadi sakit. Itu menurut buku. Selanjutnya naiklah Al-Mukhtafi, anaknya Al-Muqtadid. Di sini pada pemerintahannya terjadi pemberontakan orang-orang Kirmiti. Kemudian beberapa bencana alam juga terjadi. Kemudian Mukhtafi mati karena sakit. Jadi dia mati karena sakit. Selanjutnya yang memerintah selanjutnya adalah Al-Muqtadir, saudaranya. Karena dia sempat dijadikan putra mahkota ya. Kemudian dia naik ya Al-Muqtadir. Al-Muqtadir turun tahta karena terlalu muda saat itu ya.
orang-orang menggantikannya dengan Al-Ghalib, anaknya Al-Mu'tas. Mu'tas tadi ingat ya, yang putra mahkota yang dicintai ibunya tadi. Jadi digantikan, sempat tuh digulingkan lah bahasanya, karena ini terlalu muda. Habis itu Al-Ghalib ini hendak mengasingkan Al-Muqtadir. Kemudian Al-Muqtadir memberontak dan merebut kembali kekuasaannya. Nah, berhasilnya. Jadi saat itu ini pulang jadi Khalifah Al-Muqtadir. Di saat itu juga Al-Mahdi mendirikan Al-Mahdiyah di daerah Maghrib. Di saat ini juga pernah kejadian fenomena seekor keledai melahirkan anak manusia. Nah, ini fenomena alam yang aneh nih. Saat itu juga pasukan Muqtadir bertarung dengan pasukan Al-Mahdi di Alexandria. Kemudian pernah juga muncul binatang Zabzab di Baghdad. Binatang Zabzab ini sejenis kucing, dia pemakan anak kecil. Nah, jadi ada ini kayak mitos, cuman ada dalam sejarah nih lah. Banyak lagi fenomena alam yang aneh-aneh di buku sejarah nih, memang pernah terjadi. Kita aja yang kayak keanehan, kayak corona nih, kayak keanehan kita, padahal pernah terjadi adalah. Kemudian Romawi dan Yaman memberikan hadiah juga ke Muqtadir. Al-Qaim, anaknya Al-Mahdi, mengambil beberapa daerah. Nah, ini yang Al-Mahdi tadi teh, yang gerakan Syiah Rafidah. Al-Kirmiti membangun wilayah Darul Hijrah dan melakukan banyak kejahatan. Al-Kirmiti, gerakan Al-Kirmiti. Jadi ada dua gerakan ya pada periode kedua ini. Gerakan Al-Mahdi dan Al-Kirmiti. Nah, yang muncul benar kayak itu nah pada masa pemerintahan Abbasiyah, masa periode kedua nih. Kemudian setelah itu Mu'nis, salah seorang barisan dari dinasti Abbasiyah juga memberontak kepada Al-Muqtadir dan menggulingkannya. Jadi guling itu nah Al-Muqtadir nih, kemudian membaiat Al-Qahir. Cuman saat pemerintahan Al-Qahir ini kada lawas pang, menterinya tuh nah kada dibayar, kada mampu membayar Al-Qahir nih, jadinya memberontak dan mengangkat kembali Al-Muqtadir. Jadi Al-Muqtadir ini dua kali dia digulingkan, saat pemulaannya masih kehalusan. Kemudian yang kedua oleh Mu'nis nanti digulingkannya pulang. Karena ada pulangnya digulingkan pulang. Muqtadir ini tujuannya digulingkan. Kemudian dia diangkat kembali oleh menteri-menterinya yang tadi ya, karena menterinya kada dibayar Al-Qahir, jadi ini mengangkat Muqtadir pulang. Nah, di sini juga Al-Kirmitah membunuh pada masa ini ya. Gerakan Al-Kirmitah membunuh jamaah haji dan membuangnya ke sumur Zam-Zam. Nah, jadi Al-Kirmitah ini sangat bahaya dulu tuh. Gerakan besar sekali yang menguasai daerah Mekah. Yang bahayanya apalagi juga, orang-orang Kirmitah ini pernah mencuri Hajar Aswad selama 20 tahun. Nah, sejak pemerintahannya Al-Muqtadir ini sampai karena khalifah keberapa itu nah 20 tahun dicurinya, hanya kau dikembalikan. Kemudian Al-Kirmitah juga pernah menyerbu Kufah pada tahun ini ya. Selanjutnya tadi Mu'nis tadi kau menggulingkan Al-Muqtadir. Cuman karena menteri-menterinya memberontak pulang pada Al-Qahir yang dipilih Mu'nis tadi. Jadi Muqtadir naik pulang. Nah, begitu Mu'nis ini memberontak pulang pada Muqtadir. Dan pemberontakan yang kedua ini Muqtadir mati terbunuh. Nah, guling pulang kalau luar biasa. 3 kali terguling dan Muqtadir sampai mati. Kemudian Al-Qahir naik. Nah, Al-Qahir naik. Selanjutnya setelah Al-Qahir naik, pemberontakan terjadi oleh Mu'nis dan Ibnu Mulqat. Jadi Mu'nis yang membaiatnya, mengangkatinya, saja juga memberontak kepada Al-Qahir. Namun mereka kalah. Jadi Mu'nis ini memberontak lawan Ibnu Mulqat. Ibnu Mulqat ini bersembunyi saat kalahnya, bersembunyi kada terbunuh. Saat ini juga muncul gerakan Dailam. Ini menguasai daerah Persia. Persia tadi Iran naklah dulu. Wah ini. Kemudian beberapa tentara memberontak karena hasutan Ibnu Mulqat terhadap Al-Qahir. Jadi Ibnu Mulqat ini menyampaikan angin-angin buruk itu nah ke tentara-tentara sampai tentara-tentara berontak kepada Al-Qahir.
Setelah itu Al-Qahir ditangkap oleh tentaranya sendiri. Kemudian mereka membaiat Ar-Rodi. Ar-Rodi kejam aja, ngeri juga Ar-Rodi ini lah. Ar-Rodi ini mencopot mata Al-Qahir. Kada jabatannya aja dicopotnya, matanya dicopotnya juga. Kemudian dia meminta Al-Qahir memberitahu di mana ia menyimpan harta, tapi ia menolak. Kemudian dia dipenjarakan hingga mati. Saat ini juga Al-Mahdi yang gerakannya melunjak juga tadi ya, seperti Al-Kirmitah. Gerakan Al-Mahdi ini pimpinannya Al-Mahdi meninggal saat pemerintahan Ar-Rodi. Selanjutnya ada sebuah nama Muhammad bin Ra'id, orang yang menguasai wilayah Wasit dan sekitarnya. Dia ini pemberontak juga yang menguasai wilayah Wasit, sehingga dia menguasai administrasi pemerintahan. Administrasi pemerintahan ditutup karena ini menguasai daerah-daerah itu. Sedikit kejam juga Muhammad bin Ra'id nih. Jadi administrasi pemerintahan sampai ditutup, sehingga Ar-Radi yang saat itu memerintah sebagai khalifah hanya kehilangan pengaruh, kecuali di Baghdad dan Suwat. Karena tadi administrasi pemerintahan ditutup saking berbahayanya Ra'id nih. Saat ini juga saat pemerintahan Ar-Radi ini muncul gerakan daripada orang-orang Umayyah, Bani Umayyah muncul saat ini. Bani Umayyah muncul dan mulai bangkit di Andalusia oleh Amir Abdurrahman bin Muhammad Al-Umawi Al-Marwani. Nah itu muncul aja di Andalusia. Kemudian kita kembali ke Ra'id tadi lah. Ra'id tadi Allah yang mengganggu pemerintahan Abbasiyah. Kemudian ada seseorang yang namanya Yahkam yang mengalahkan Ibnu Ra'id. Kemudian Ar-Radi sang khalifah memberinya posisi yang bagus dalam pemerintahan. Saat ini juga Al-Kirmitah menerapkan bea cukai pada jamaah haji yang hendak masuk daerah Mekah, harus bayar itu. Bukan Kirmitah Bang menguasai Mekah saat itu. Ar-Radi meninggal karena sakit. Kemudian Al-Muttaqi saudaranya Ar-Radi dilantik. Pada saat pemerintahan Al-Muttaqi juga Yahkam dibunuh. Yahkam ini adalah orang yang mengalahkan Ibnu Ra'id tadi. Kemudian saat Yahkam terbunuh, Ibnu Ra'id memberontak lagi. Kayak apa? Masin juga kalau. Setelah itu ada yang namanya Abu Al-Husain Ali. Ini memberontak juga saat pemerintahan Al-Muttaqi. Kemudian Khalifah dan Ibnu Ra'id. Kenapakah tiba-tiba buannya nih? Karena sama-sama mendapatkan musuh yang baru ya Allah, yaitu Abu Al-Husain Ali. Kemudian Khalifah dan Ibnu Ra'id melawan Abu Al-Husain, tapi mereka gagal. Kemudian mereka lari. Jadi saat itu Baghdad dan istana dikuasai oleh Abu Al-Husain. Selanjutnya di perjalanan saat lari tadi, Khalifah bertemu dengan Saif ad-Daulah dan saudaranya. Kemudian Ibnu Ra'id dibunuh secara rahasia saat itu ya, dan digantikan oleh An-Nasir ad-Daulah, ini saudaranya Saif ad-Daulah. Kemudian Khalifah dan dua bersaudara itu kembali ke Baghdad. Melihat itu, tadi kan ada Abu Al-Husain Ali, namanya Abu Al-Husain Ali bin Muhammad Al-Badiri. Jadi saat melihat tiga orang ini, dia lari ke Wasit. Kemudian ini kayak itu lucunya lah ceritanya nih lah. Abu Al-Hasan ini lari loh karena datang tadi yang tiga orang tadi. Kemudian dia lari ke Wasit. Habis itu dia menyerang lagi Baghdad. Ke Baghdad menyerang orang-orang tadi tuh. Saif ad-Daulah mengalahkannya. Kemudian dia lari lagi ke Basrah. Si Abu Al-Hasan nih, Al-Badiri deh. Kemudian saat itu juga terjadi Romawi menyerang Arzan dan Maya, nama kota ya. Kemudian Yunani menyerang Edessa. Saat itu juga para pejabat memberontak kepada Saif ad-Daulah. Dia lari ke Baghdad. Jadi asalnya kan Saif ad-Daulah tadi loh di Baghdad tadi yang mempertahankan dari serangan Abu Al-Hasan tadi.
Cuman para pejabatnya yang memberontak sehingga Saif ad-Daulahnya lari juga ke Baghdad. Selanjutnya Tuzun memasuki Baghdad. Kada si siapa? Saif ad-Daulah tadi larinya dari dia lari dari Baghdad gitu nah. Asalnya kan berkuasa di Baghdad. Kemudian muncul Tuzun. Tuzun ini memasuki Baghdad. Tuzun ini salah seorang tokoh juga ya. Tuzun ini masuk ke Baghdad dan khalifah menjadikannya pejabat administrasi saat itu. Karenanya orang yang berpengaruh juga Tuzun. Khalifah dan Tuzun berselisih pada akhirnya. Karena Tuzun orang yang berkuasa tadi, pengaruhnya kuat benar. Khalifah sudah lemah. Siapa khalifahnya? Ini adalah khalifah siapa tadi? Ar-Radi. Al-Muttaqi. Khalifah Al-Muttaqi. Dan Tuzun berselisih. Namun pengaruh Tuzun ini karena lebih kuat, jadi pemerintahan itu atas kendalinya Tuzun. Meskipun yang memerintah saat itu adalah Al-Muttaqi. Khalifah dan Saifudaulah akhirnya menyerang Tuzun. Karena Khalifah dan Saifudaulah ini kan kong kali kong mulai awal-awal tadi. Cuman gagal. Setelah gagal menyerang Tuzun, Khalifah mengajak Tuzun damai. Tuzun ini setuju aja. Aja damai aja Tuzun. Jadi saat itu Khalifah datang dari Riqah, asalnya di Riqah kalau ini yang begana di Baghdad ini Tuzun. Karena Tuzun tadi yang menguasai ini dah. Jadi Khalifah datang dari Riqah, kisahnya hendak berdamai nih ke Baghdad menemui Tuzun. Setelah sampai dia diringkus ternyata dan matanya dicongkel. Kemudian didatangkan Al-Mustaqfi untuk dibaiat. Selanjutnya Al-Mustaqfi ya saat itu dibaiat. Tuzun ini tidak berkuasa tidak terlalu lama juga. Setelah itu dia meninggal. Selanjutnya Al-Muttaqi dibuang ke penjara sampai mati. Nah selanjutnya Al-Mustaqfi yang tadi dibaiat, dia dilantik menjadi khalifah. Nah itu aja kisahnya untuk periode kedua dinasti Bani Umayyah nih, pengaruh Turki. Demikianlah kisah perkembangan dinasti Bani Umayyah pada periode kedua. Semoga kalian paham. Jangan lupa untuk komen hadir ya, untuk setiap orang atau diwakilkan juga boleh sebagai tanda daftar hadir kalian. Terima kasih anak-anak. Tunggu kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.